Sekali lagi saya ulangi, jadi materi kuliah hari ini adalah mengenai analisis parkir. Jadi sudah ada banyak tugas akhir yang menganalisis parkir ya. Jadi parkir swalayan, parkir perkantoran, parkir pelabuhan, parkir di daerah pantai. Itu sudah banyak yang melakukan kajian-kajian analisis dan kebutuhan parkir termasuk juga pasar tradisional. Apa sebenarnya pengertian dari parkir ini? Parkir adalah satu kebutuhan bagi pemilik kendaraan untuk memberhentikan atau menyimpan kendaraannya untuk sementara waktu. Ini ada salah ketik, menyimpan maksudnya. Jadi untuk menyimpan sementara waktu. Jadi ketika Anda melakukan eh, berhenti sebentar, itu belum masuk kepada parkir ya. Jika Anda sudah berhenti, kemudian mematikan kendaraan, itu sudah termasuk berhenti sementara waktu. Ruang penyimpanan bisa berupa garasi, pelataran parkir, gedung parkir, ataupun parkir di tepi jalan. Jadi secara umum parkir itu dibedakan atas parkir di tepi jalan dan parkir di luar badan jalan. Nah, sebentar kita akan bahas secara lebih detail. Permasalahan parkir. Jadi parkir ini paling banyak jadi sorotan permasalahannya. Banyak pusat-pusat perbelanjaan, kantoran, sekolah tidak menyediakan parkir yang memadai. Hingga akibatnya menggunakan sebagian badan jalan untuk parkir. Jadi parkirnya di tepi jalan. Jadi Anda bisa lihat misalnya di sepanjang jalan Sesetan ya, Anda ketika ke kampus, ketika keluar sekolah bisa dilihat kendaraan penjemput orang tua itu parkirnya di tepi jalan. Sehingga ini menyebabkan kemacetan, kecelakaan, kemudian hambatan. Nah, ini yang banyak kasus-kasus yang dikaji oleh kakak kelas Anda, kemudian menganalisis karakteristik, lalu menghitung kebutuhan parkirnya. Termasuk saat ini juga permasalahan yang terjadi seperti kasus Pelabuhan Sanur. Jadi kekurangan dari uang parkir. Nah, ini juga salah satu kakak kelas Anda ya, yang melakukan penelitian terkait analisis karakteristik dan kebutuhan parkir untuk di Pantai Matahari Terbit atau Pelabuhan Sanur. Jenis-jenis dari tempat parkir yang pertama berdasarkan penempatan atau lokasinya. Jadi ada parkir di tepi jalan, on street parking, dan ada parkir di luar jalan atau off street parking. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di jalan ada kendaraan yang parkir di pinggir jalan, di badan jalan, itu termasuk street parkir ya, parkir di tepi jalan. Kalau parkirnya itu di luar dan jalan, ini seperti misalnya di kampus UNUD ya. Jadi kendaraan masuk ke dalam, kemudian parkirnya di dalam, itu termasuk parkir di luar badan jalan atau off-street parking. Jadi penempatan parkirnya tidak di badan jalan. Sama seperti parkir di swalayan, di perkantoran. Jadi semuanya masuk ke halaman kantor atau swalayan tersebut. Itu disebut sebagai parkir di luar badan jalan atau off-street parking. Kemudian berdasarkan statusnya, ada parkir umum, jadi areal parkir menggunakan lahan yang pengelolaannya dikuasai oleh pemerintah.
Kemudian parkir khusus, areal parkir menggunakan lahan yang pengelolaannya dikuasai oleh pihak ketiga. Kemudian ada parkir darurat, areal parkir menggunakan lahan milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan insidental, untuk kegiatan yang bersifat sementara. Kemudian ada gedung parkir, di bangunan gedung yang digunakan untuk areal parkir. Seperti gedung parkir yang ada di Bandar Udara Ngurah Rai. Kemudian UNUD juga memiliki gedung parkir di Sudirman. Jadi itu adalah gedung parkir. Kemudian ada taman parkir. Jadi taman parkir ini areal parkir yang lengkap dengan sarananya. Dia berada di luar, tidak di dalam gedung, berada di halaman. Itu sebagai taman parkir. Selanjutnya berdasarkan tujuannya, ada parkir untuk penumpang, jadi parkir untuk naik turunkan penumpang, seperti misalnya parkir yang ada di terminal, di dalam terminal. Kemudian ada parkir barang, jadi parkir untuk bongkar muat barang, yakni di terminal barang. Berdasarkan kepemilikan dan pengoperasiannya, ada parkir milik pemerintah yang dioperasikan oleh pemerintah. Ada parkir milik pemerintah daerah, tapi dioperasikan oleh pihak swasta. Misalnya ya, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, ya. Misalnya RSUD Wangaya, itu adalah milik pemerintah Kota Denpasar, tetapi dioperasikan oleh pihak swasta. Parkir milik swasta kemudian dioperasikan oleh pihak swasta itu sendiri. Jadi misalnya parkir-parkir di pusat perbelanjaan. Kemudian berdasarkan jenis kendaraan, ada parkir untuk kendaraan roda 2 tidak bermesin sepeda, jadi seperti sepeda. Ada parkir untuk kendaraan roda 2 bermesin sepeda motor, sekarang ada sepeda listrik. Kemudian ada juga parkir untuk kendaraan roda 3, roda 4, atau lebih. Kemudian berdasarkan jenis peruntukan parkir, ada kegiatan parkir tetap. Seperti misalnya di pusat perdagangan, pusat kantoran, swalayan, pasar, sekolah, tempat rekreasi, hotel, tempat penginapan, maupun rumah sakit. Ada kegiatan parkir yang bersifat sementara. Jadi seperti misalnya di bioskop, tempat pertunjukan, tempat olahraga, tempat ibadah. Selanjutnya adalah standar kebutuhan ruang parkir. Standar kebutuhan ruang parkir bisa berdasarkan tata guna lahan. Jadi misalnya kawasan tempat kerja, usaha, ilmu pengetahuan, seni budaya, daerah perdagangan dan jasa itu adalah seperempat dari luas lantai bangunan. Untuk kawasan industri ringan dan industri berat itu 1/8 dari luas lantai bangunan. Untuk tempat tinggal untuk umum seperti hotel, lomen, losmen, sejenisnya itu adalah setiap satu kamar itu diperlukan satu petak parkir. Ini adalah contoh peraturan dari parkir Pemda tingkat 1 Provinsi Bali. Sekarang umumnya untuk kebutuhan parkir berdasarkan tata ruang itu adalah 20% dari luas lantai bangunan. Nah, biasanya kebutuhan parkir berdasarkan tata ruang ini tersedia dalam surat informasi tata ruang atau ITR ya, informasi tata ruang. Jadi di sana akan ada aturan kebutuhan menyediakan parkir 20% dari luas lantai bangunan.
satuan ruang parkir. Di satu petak parkir itu disebut sebagai satu satuan ruang parkir atau SRP. Jadi misalnya kalau ada 10 petak parkir, jadi ini maksudnya adalah 10 satuan ruang parkir atau 10 SRP. Jadi maksudnya sama ya. Jadi 10 petak parkir itu 10 SRP. SRP adalah ukuran luas efektif kebutuhan satu kendaraan termasuk ruang bebas dan bukaan pintu mobil. Jadi ukuran satu SRP ini ada panjang dan ada lebarnya. Panjang dan lebarnya ini sudah memperhitungkan, jadi kalau misalnya ukuran peta mobil misalnya, sudah memperhitungkan lebar bukaan pintu mobil. Kalau misalnya Anda pergi ke satu lokasi, Anda memarkir kendaraan, ketika membuka pintu mobil, ada kesulitan karena terhalang oleh kendaraan yang parkir di sebelah Anda. Itu ada kemungkinan karena ukuran ruang parkirnya belum memenuhi standar. Jadi satu ukuran parkir itu bukan selebar mobil, tetapi selebar mobil ditambah dengan lebar bukaan pintu mobil. Ini adalah contoh penentuan satuan ruang parkir. Ukurannya. Ada 3 golongan secara umum. 3 golongan untuk kendaraan ringan. Mobil penumpang golongan 1. Ukurannya 2,3 kali 5. Mobil penumpang golongan 2. Ukurannya 2,5 kali 5. Mobil penumpang golongan 3. Ukurannya 3 kali 5. Kemudian untuk bus maupun truk itu ukurannya 3,4 kali 12,5. Sedangkan sepeda motor ukurannya 0,75 kali 2. Jadi ada beberapa literatur nanti untuk sepeda motor agak berbeda, ada yang menyebut 0,7 kali 2. Jadi kita pergunakan adalah 0,75 kali 2. Jadi kalau Anda misalnya pergi ke swalayan, Anda melihat peta parkir sepeda motor, kemudian Anda bisa ukur ya. Lalu lebarnya kurang dari 0,75, berarti dia belum memenuhi standar. Apa beda mobil penumpang golongan 1, 2, dan 3? Jadi ini yang membedakan. Golongan 1 ini adalah untuk lokasi fasilitas karyawan, pekerja kantor, tamu pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, dan universitas. Jadi cukup lebarnya 2,3 kali 5. Jadi selebar kendaraan ditambah membuka pintu. Kemudian untuk golongan kedua, pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan, rekreasi, hotel, pusat perdagangan, swalayan, rumah sakit, dan bioskop. Itu ukurannya masuk golongan 2, 2,5 kali 5. Diperlukan bukaan pintu, terutama pintu depan maupun belakang yang lebih lebar, sekitar 75 cm. Kemudian adalah golongan 3 adalah untuk difabel, ya, untuk masyarakat yang membawa kendaraan mengangkut penumpang yang cacat. Jadi ukurannya adalah 3 kali 5. Jadi nanti kalau Anda lihat, kalau Anda merencanakan misalnya peta parkir, Anda harus mengingat golongannya ya. Di mana misalnya Anda merencanakan peta parkir, apakah di swalayan, berarti dia ukurannya adalah 2,5 kali 5. Kalau nanti di universitas, misalnya Universitas Udayana, ukurannya cukup 2,3 kali 5. Survei apa saja yang diperlukan untuk survei parkir? Yang pertama, inventarisasi fasilitas parkir.
Inventarisasi fasilitas parkir ini Anda untuk mengetahui pola parkir kendaraan. Ada pola parkir paralel dan ada pola parkir yang bersudut. Yang bersudut ini ada yang sudutnya 90 derajat, ada yang sudutnya 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat. Sebentar kita akan lihat gambarnya. Nah, ini contoh pola parkir dengan pola parkir yang paralel ya. Jadi kendaraan yang di tepi parkir di tepi jalan umumnya parkirnya paralel seperti ini. Ini juga disesuaikan dengan ketersediaan ruang ya. Jadi kalau ruang yang tersedia itu sempit untuk melakukan manuver kendaraan yang melintas, ini bisa dikombinasikan. Ada yang parkirnya paralel di tempat tertentu yang mencukupi, ada yang parkirnya bersudut. Nah, kalau misalnya ini parkir di tepi jalan, syaratannya adalah harus minimal 6 meter dari akses ke satu gedung. Jadi tidak boleh langsung di pinggir jalan masuk orang ya. Jadi harus ada jarak 6 meter. Ukuran untuk parkir paralel ini agak berbeda ya. Ini lebarnya 2,3 meter sama seperti tadi, tapi panjangnya itu 6 meter, bukan 5 meter ya. Panjangnya itu 6 meter sehingga memungkinkan kendaraan untuk melakukan manuver masuk dan keluar. Kalau panjangnya ini eh, yang 5 meter tadi adalah apabila dia bersudut 90 derajat. Misalnya pola parkir bersudut 30 derajat. Apabila ruang sirkulasi kendaraan itu relatif sempit, maka bisa dibuat sudutnya 30 derajat. Sehingga kendaraan itu keluar akan mundur, kemudian baru keluar. Selanjutnya, pola parkir 45 derajat. Jadi ini sekali lagi tergantung pada ketersediaan ruang sirkulasinya. Jadi kalau ruang sirkulasinya terbatas, seperti tadi dibuat 30 derajat. Kalau lebih luas lagi ruang sirkulasinya lebih lebar, bisa dibuat 45 derajat. Ini yang sudut 60 derajat, jadi eh, fasilitas sirkulasi lebar jalannya itu lebih lebar lagi, maka bisa dibuat 60 derajat, bahkan bisa dibuat 90 derajat. Ya. Jadi pada ruang parkir swalayan, pusat-pusat perbelanjaan seperti di Livingwood, di Ramayana, Anda lihat parkirnya sebagian besar adalah 90 derajat seperti ini. Karena parkir 90 derajat ini eh, kapasitasnya lebih banyak daripada parkir bersudut. Sehingga kalau ruang sirkulasinya memadai, maka dibuat parkirnya itu bersudut 90 derajat. Namun untuk parkir 90 derajat, dia akan memerlukan ruang manuver yang lebih lebar ya. Jadi untuk mundur ke belakang, kemudian baru ke depan. Pola parkir sepeda motor, nah ini sepeda motor tadi ya, ini yang saya sampaikan tadi, ini seharusnya lebar idealnya 75 ya. 75 kali 200 cm. Jadi umumnya parkir sepeda motor itu adalah 90 derajat seperti ini ya. Jadi agak jarang parkir sepeda motor itu bersudut. Karena untuk parkir 90 derajat itu daya tampungnya lebih besar. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bagaimana keterikan parkir dengan lebar badan jalan. Nah, seperti tadi ya, kapan lebarnya 30 derajat dan seterusnya. Kapan dia 45 derajat, 90 derajat. Nah, ini secara detail persyaratannya ada di sini. Ya, saya uraikan detail lagi. Ya.
Jadi ukuran-ukuran yang ada di tabel ini bisa dilihat pada gambar ini ya. Ini M, ini adalah ruang manuver yang diperlukan. L adalah lebar jalan efektif. Kemudian J, lebar pengurangan ruang manuver 2,5 meter. Selanjutnya W adalah lebar total jalan dalam meter. Di kapan diizinkan di tepi jalan digunakan untuk parkir? Itu adalah sesuai dengan apabila lebar dari badan jalan itu masih memungkinkan untuk menampung kapasitas lalu lintas. Secara umum, peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang 22 2009 bahwa parkir di tepi jalan itu hanya diperbolehkan di jalan kota atau kabupaten. Jadi di jalan provinsi dan jalan nasional itu tidak boleh ada parkir di tepi jalan ya. Jadi misalnya di sepanjang bypass Gatot Subroto, sepanjang bypass Ngurah Rai, tidak boleh ada parkir di tepi jalan. Namun di jalan demikian di jalan provinsi ya, jalan Teku Umar itu jalan provinsi, tidak boleh ada parkir di tepi jalan. Di kendaraan itu harus parkirnya ke dalam, masuk ke dalam ya, ke area sempadan dari toko-toko yang ada. Kalau di jalan kota baru boleh ada parkir di tepi jalan. Selanjutnya, karakteristik parkir apa saja yang bisa dikaji. Jadi umumnya tugas akhir yang ada, analisis yang dilakukan adalah karakteristik dan kebutuhan parkir. Apa saja yang dimaksud sebagai karakteristik parkir? Yang pertama adalah volume parkir. Volume parkir ini beda dengan volume lalu lintas ya. Kalau volume parkir ini jumlah kendaraan yang masuk dalam beban parkir, jumlah kendaraan per periode waktu tertentu. Umumnya volume parkir itu satuannya adalah selama survei dilakukan. Misalnya kalau Anda melakukan surveinya 10 jam, berarti jumlah kendaraan yang masuk dalam periode waktu 10 jam. Itulah volume parkir. Kemudian akumulasi parkir. Jumlah seluruh kendaraan yang parkir selama periode tertentu. Jadi akumulasi ini adalah pengurangan dari jumlah kendaraan masuk dan jumlah kendaraan yang keluar parkir pada periode waktu setiap jam ya. Jadi akumulasi parkir ini satuannya adalah kendaraan per jam. Jadi misalnya ada 10 kendaraan yang masuk pada periode 1 jam, ada 5 yang keluar. Berarti kendaraan yang tersisa itu adalah 5 ya. Itulah merupakan akumulasi parkir. Selanjutnya maksud parkir. Menunjukkan tujuan dan keperluan pemakai kendaraan untuk memarkir di lokasi parkir. Jadi misalnya ada kendaraan posisi parkir yang dekat dua lokasi aktivitas ya. Misalnya ada pasar, kemudian sebelahnya ada sekolah. Ada kendaraan yang parkir di pinggir jalan untuk ke sekolah, ada yang untuk ke pasar. Sehingga di dalam survei itu perlu juga diketahui maksud parkirnya untuk ke sekolah ataukah untuk ke pasar. Selanjutnya adalah rata-rata lamanya parkir. Jadi lamanya satu kendaraan berada dalam satu ruang parkir tertentu. Berdasarkan lamanya waktu parkir, jenis parkir ini dapat diklasifikasikan atas parkir waktu singkat,
dia apabila penggunaan ruang parkir kurang dari 1 jam. Parkir waktu sedang apabila penggunaannya 1 sampai 4 jam. Jadi misalnya orang yang berbelanja di swalayan, itu parkirnya cenderung cukup lama. Kode parkir waktu lama menggunakan parkir lebih dari 4 jam, biasanya di perkantoran, ya. Jadi orang akan parkir selama jam kantor, jadi selama bekerja, misalnya 8 jam. Karena itu, pada saat Anda misalnya survei di suatu pusat perbelanjaan, Anda harus membedakan antara parkir karyawan dan parkir pengunjung, ya. Kalau parkir itu lamanya sudah lebih dari 4 jam, berarti itu kemungkinan besarnya adalah eh, para pekerja atau karyawan yang parkir. Sehingga swalayan-swalayan itu biasanya akan membedakan, ya, parkir khusus untuk pegawainya dan parkir khusus untuk pengunjung. Karena supaya tidak saling mengganggu, ya, karakteristiknya berbeda. Ini adalah rumusan dari penghitung rata-rata lamanya parkir. Jadi sama dengan N/X, kemudian dikalikan X dikalikan I dibagi NT. Nah, ini sebentar akan ada contoh, ya. Contoh perhitungan sudah saya upload di Oase, ya. Nanti bisa Anda lihat contoh hitungannya. Selanjutnya ada tingkat karakteristik berikutnya, tingkat pergantian parkir. Jadi, merupakan tingkat penggunaan ruang parkir. Satuannya adalah TPP, rumusnya adalah NT per S kali S. Jadi kendaraan per peta per jam. Misalnya, satu kendaraan per peta per jam. Di kendaraan yang parkirnya 1 jam, maka tingkat pergantian parkirnya akan 1 kendaraan per peta per jam. Kalau kendaraan itu parkirnya misalnya 2 jam, maka tingkat pergantian parkirnya itu adalah 2 kendaraan per peta. Kalau parkirnya tadi 2 jam, ya, maka tingkat pergantian parkirnya itu adalah 0,5 kendaraan per peta per jam, ya. Jadi kalau dia parkirnya 2 jam, maka per jamnya itu 0,5 kendaraan, ya. Kalau sekarang parkirnya setengah jam, berarti satu peta itu dipakai oleh 2 kendaraan. Maka tingkat pergantian parkirnya 2 kendaraan per peta per jam. Nah, itu Anda perhatikan untuk tingkat pergantian parkir, ya. Sekali lagi, kalau satu kendaraan parkirnya rata-rata 1 jam, maka tingkat pergantiannya 1 kendaraan per peta per jam. Kalau parkirnya itu 2 jam, maka dalam 1 jam berarti dipakai oleh 0,5 kendaraan per peta per jam. Kalau parkirnya setengah jam, berarti satu peta dipakai oleh 2 kendaraan. 2 kendaraan per peta per jam. Selanjutnya, kapasitas parkir merupakan daya tampung parkir. Jadi rumusnya adalah S per D. S-nya itu adalah jumlah peta, sering juga disebut stall, ya. Jadi peta parkir sering disebut sebagai stall parkir, sering disebut SRP, jadi maksudnya kendaraan. Jumlah total peta resmi yang ada, D adalah rata-rata lamanya parkir. Misalnya,
Itu area yang dipergunakan di mana kendaraan rata-rata parkirnya 1 jam. Ada 10 petak parkir, maka kapasitas parkirnya adalah 10 menampung 10 kendaraan per jam. Kalau misalnya orang rata-rata parkir 2 jam, berarti 10 dibagi 2, berarti 5 kendaraan jamnya yang dapat ditampung ya. Lalu rata-rata parkirnya misalnya setengah jam, berarti 10 kali 2, berarti 20 kendaraan yang dapat ditampung jam. Nah, itu kapasitas parkir ditentukan oleh durasi atau rata-rata lamanya parkir ya. Sehingga misalnya 10 petak parkir di satu pusat perbelanjaan, 10 petak parkir di kantor, 10 petak parkir di pasar, itu akan berbeda kapasitasnya ya, tergantung rata-rata lamanya parkir. Selanjutnya, penyediaan ruang parkir atau parking supply. Ini merupakan ukuran memberikan gambaran banyaknya kendaraan yang dapat diparkir selama periode survei. Jadi misalnya Anda surveinya 10 jam. Selama 10 jam ini berapa kendaraan yang dapat ditampung? Itulah parking supply, penyediaan ruang parkir. Di mana P-nya ini adalah N kali T kali F per D. N-nya adalah jumlah ruang parkir yang tersedia, T lamanya waktu parkir, F-nya insufficiency factor. D-nya adalah rata-rata lama parkir. Nah, itu adalah penyediaan ruang parkir atau parking supply. Kemudian untuk melihat, kalau kita di ruas jalan, kita mengenal derajat kejenuhan atau DS ya. Kalau DS-nya lebih dari 1, berarti kapasitas jalan sudah terlampaui. Indeks parkir juga demikian ya. Kalau indeks parkirnya lebih dari 1, berarti kapasitas parkir sudah dilampaui. Nah, indeks parkir ini merupakan rasio akumulasi parkir dibagi kapasitas parkir. Jadi, kalau indeks parkirnya sama dengan 1, berarti akumulasi parkir yang terjadi itu sudah sama dengan kapasitas parkir. Berarti tidak ada masalah parkir. Kalau Anda lihat dalam kenyataan di lapangan, parkirnya sudah sampai meluber, sampai ke padan jalan, itu mencirikan bahwa indeks parkirnya melebihi 1, ya, atau melebihi 100%. Jadi IP lebih dari 1 atau 100% berarti kebutuhan parkir atau akumulasi parkir melebihi kapasitas. IP sama dengan 1 atau 100% berarti seimbang antara akumulasi parkir dengan kapasitas parkir. IP kurang dari 1 berarti kapasitas parkir masih melampaui akumulasi parkir. Selanjutnya ada berbagai kebijakan parkir. Jadi itu tadi sudah ya analisis. Maka tadi analisis kebutuhan parkir itu adalah berdasarkan indeks parkir ini ya. Kalau indeks parkirnya sudah lebih dari 1, maka perlu dihitung berapa kebutuhan kapasitas parkir yang perlu disediakan supaya indeks parkirnya tidak lebih dari 1. Jadi itulah kebutuhan parkir. Misalnya ya, kalau indeks parkirnya sama dengan 2, berarti jumlah kapasitas parkir yang perlu disediakan 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Berikutnya adalah kebijakan parkir. Jadi untuk mengatur parkir, jadi parkir ini merupakan salah satu
permasalahan yang sangat sensitif. Jadi banyak menimbulkan masalah ya. Tidak hanya menimbulkan masalah eh, kapasitas jalan akibat penggunaan badan jalan, mengakibatkan juga masalah hambatan samping, dan juga masalah lainnya adalah terkait dengan pendapatan asli daerah. Jadi salah satu sumber pendapatan Kota Denpasar adalah dari parkir ya. Pendapatan Kota Denpasar dari parkir itu melebihi 10 miliar dalam satu tahunnya. Jadi ketika parkir ini dikelola dengan baik, maka ini akan menyebabkan potensi pendapatan yang cukup besar bagi satu daerah. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada parkir antara lain adalah kebocoran ya, kebocoran dari sering disebut kebocoran karcis parkir ya. Saya ini belum sampai sekarang ada jalan keluarnya. Nah, jadi antara jumlah kendaraan parkir dengan rupiah yang disetorkan ke kas daerah ini masih menjadi tanda tanya. Jadi dalam kenyataan di lapangan diperkirakan bahwa jumlah kendaraan parkir itu jauh lebih banyak daripada eh, setoran ke kas daerah. Sehingga banyak daerah kemudian menerapkan parkir secara otomatis ya. Misalnya menerapkan di Jakarta, mereka menerapkan meteran parkir. Sedangkan petugas parkir bertugas hanya mengawasi saja dan mengarahkan orang untuk kemudian membayar di meteran parkir. Nah, ada beberapa kebijakan parkir, misalnya kebijakan melarang parkir. Jadi, ada jalan di tepi jalan tidak diizinkan parkir, jalan provinsi, jalan nasional. Ya, dipasang rambu-rambu larangan parkir. Pada ruas jalan yang kapasitasnya terbatas, dipasang juga rambu-rambu larangan parkir. Ada kebijakan untuk membatasi parkir. Jadi, sengaja, ini biasanya di negara barat ya, di pusat kota atau central business districtnya itu justru dibatasi jumlah eh, ketersediaan ruang parkirnya supaya tidak banyak orang masuk ke pusat kota membawa kendaraan. Kebijakan larangan parkir ini tadi sudah ya, ini batasan-batasannya gantung pada kapasitas lebar jalan, apakah masih memungkinkan, termasuk status jalan tadi. Di jembatan sudah pasti tidak boleh nantinya parkir kendaraan ya, karena itu membebani, menambah beban mati pada jembatan. Kemudian jarak dari misalnya zebra cross itu eh, jaraknya minimal 6 meter, jadi tidak boleh parkir kendaraan sampai menutup daripada zebra cross. Parkir di atas trotoar ini tentu tidak boleh. Parkir kemudian di sumber air seperti hidran ini juga tidak diizinkan. Jaraknya harus 6 meter. Kemudian larang parkir pada tempat rawan macet. Selanjutnya kebijakan parkir. Kebijakan parkir erat hubungannya dengan pembatasan lalu lintas seperti mengendalikan penyediaan parkir, mengendalikan penetapan biaya parkir, mengurangi penggunaan fasilitas parkir, membangun gedung atau taman parkir, melarang parkir. Wajibkan bangunan-bangunan menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Jadi itu antara lain kebijakan-kebijakan parkir. Selanjutnya pengendalian parkir untuk mengurangi masalah-masalah kemacetan antara lain pembatasan lokasi atau ruang parkir. Jadi lokasi parkirnya dibatasi, jumlah petak parkirnya juga dibatasi.
Batasan pengendalian waktu parkir. Jadi ini sudah biasa di negara barat ya. Jadi parkir hanya diizinkan pada jam-jam tentu di luar jam sibuk misalnya. Jadi di ruas jalan yang ada yang dibolehkan parkirnya tidak selalu selama 24 jam. Jadi bisa dibatasi hanya boleh parkir di luar jam sibuk. Kemudian kebijakan penetapan tarif parkir menaikkan tarif parkir. Seperti yang dilakukan di Jakarta ya. Tarif parkir di pusat kota dibuat dimahalkan eh, karena sudah tersedia Transjakarta dengan harapan orang akan berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke bus Transjakarta. Kemudian pembatasan wilayah parkir pada sistem jaringan. Misalnya ya, semua jaringan jalan di kawasan Kute dilarang parkir, semua jaringan jalan di kawasan Ubud dilarang parkir. Jadi itu termasuk pembatasan wilayah parkir. Metode pengendalian parkir saat ini memang kebanyakan masih menggunakan sistem karcis ya. Jadi sistem karcis ini yang masih banyak permasalahan seperti tadi. Jadi sistem karcis ini masih belum balance antara jumlah pendapatan yang disetorkan kas daerah dengan jumlah kendaraan yang kenyataannya parkir. Di beberapa lokasi di Jakarta sudah dipakai alat pengukur parkir yang berfungsi mengukur lamanya parkir. Ada juga parkir elektronik ya. Jadi di sana untuk parkir elektronik Anda membayarnya itu bisa menggunakan kartu. Sistem kartu mana pada sistem ini pembeli ke kendaraan itu memperlihatkan kartu yang dibawanya. Ini contoh kasus ya analisis wilayah rencana gedung parkir pada ruas jalan Tamrin dan Pasar misalnya ya. Jadi ini contoh hasil dari inventarisasi parkir. Inventarisasi roda dan kendaraan roda 4 ada jumlah petanya 31, sudut petanya 30 derajat, ukuran petanya 2,3 kali 5,4. Nah, jadi ini dari survei lapangan ya, ukuran 2,3 kali 5,4. Jadi ternyata kalau lebih mungkin tidak masalah ya, kalau kurang yang bermasalah. Untuk sepeda motor di sini yang street parking di Jalan Tamrin ya, ini ternyata ukuran peta sepeda motornya 2 meter kali 0,7 meter ya, jadi agak sempit nih. Idealnya 2 meter kali 0,75 meter. Ini contoh hasil akumulasi parkir. Ini kebetulan diukur dalam 15 menit ya. Akumulasi 25 kendaraan 15 menit untuk roda 4, 169 kendaraan sepeda motor per 15 menit. Ini volume parkir di ruas Jalan Tamrin misalnya, sepeda motor ada 1.359 selama periode waktu survei. Sedangkan roda 4 ada 295. Misalnya periode waktu surveinya 10 jam. Ini maksudnya dalam waktu 10 jam. Waktu rata-rata lamanya parkir ini untuk di Jalan Tamrin 1,2 jam, sepeda motor 1,35 jam. Kapasitas parkir di sini misalnya adalah untuk roda 4, 26, Anda lihat di sini ya. Jumlah petanya 31, rata-rata lama parkirnya 1,21, sehingga kapasitas parkirnya menjadi 26. Untuk sepeda motor ini ada 218 peta, rata-rata lama parkir 1,35, sehingga kapasitas parkirnya 161 ya, jadi tidak 218. Ini distribusi dari waktu parkir. Jadi yang lama parkir 0 sampai 1 jam ini ada berapa persen kendaraan. Nah, jadi kita lihat di Jalan Tamrin tadi bahwa mayoritas kendaraan
misalnya roda 4, 70,51% parkirnya 0 sampai 1 jam. Sedangkan sepeda motor 62,5% parkirnya antara 0 sampai 1 jam. Nah, kemudian distribusi waktu parkir itu bisa dibuatkan grafik seperti ini ya. Nah, ini tingkat pergantian parkirnya tadi. Jadi, misalnya roda 4, tingkat pergantian parkir 0,63 kendaraan per SRP per jam. Sepeda motor 0,42 kendaraan per SRP per jam. Ini penyediaan parkir ini adalah selama periode survei ini 15 jam. Sama periode 15 jam. Jadi jumlah petanya 31, penyediaan parkirnya 346. Jadi dapat menampung kendaraan 346 roda 4 selama 15 jam. Indeks parkir kalau kita lihat roda 4 0,96. Berarti ini masih di bawah 1 ya. Artinya bahwa belum terdapat masalah kapasitas parkir kendaraan roda 4. Demikian juga sepeda motor ini hanya sedikit di atas 1 ya, 1,05. Jadi kapasitas parkirnya sepeda motor sedikit melampaui. Jadi belum terlalu signifikan. Indeks parkir ini bisa diplot seperti ini. Yang nggak lurus horizontal ini adalah menunjukkan kapasitas parkir. Di bawahnya merupakan akumulasi parkir. Sehingga akumulasi parkir berada di bawah kapasitas. Berarti sepanjang waktu, akumulasi parkir ini belum ada yang melampaui kapasitas parkir. Nah, jadi dengan dari grafik ini bisa disimpulkan belum diperlukan tambahan peta parkir. Nah, ini menunjukkan untuk parkir sepeda motor beberapa jam ya, ini jam-jam tertentu, ini sudah mulai terlampaui kapasitas parkirnya, tapi hanya sedikit terlampaui. Di kapasitas parkir sepeda motornya belum terlalu masalah. Jadi saya kira sekian ya materi untuk hari ini.